Malam hari ini almarhum Bapak Mita tersenyum habis melihat anak-anaknya, tersenyum melihat kita sedang berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pengampunan dan rahmat, dan juga mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dalam acara haul ini menjadikan pembelajaran buat kita, menjadikan nasihat buat kita, agar tentunya mawas diri dan berhati-hati. Karena hidup ini hanyalah sementara. Ketika kita tidur tahu-tahu subuh, ketika kita bekerja tahu-tahu sore, bahkan kadang kita lupa jam berapa ini hari. Bener apa enggak? Yeah. Saking cepatnya waktu. Nah, maka dari itu ingatkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kembali kepada Allah, bertemu kepada Allah dalam keadaan orang-orang yang beruntung, bukan menjadikan kita orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita terlena dengan kehidupan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? An Ibnu Umar radhiyallahu taala, kuntu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi berdua bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar jalan bareng dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'a rajulun minal ansor, bertemu dengan seorang laki-laki dari kaum Ansor. Kalau kata kita bertemu, ya lagi ngobrol Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan Sayyidina Umar. Dengan Sayyidina Umar datang seorang laki-laki dari kaum Ansor. Ayo Pak, jangan lihatin aja itu Pak, makanin Pak, makanin ya, biar pahalanya cepat nyampe ya, yang dibungkus sebentar, tenang ya ya. Tuh masih banyak tuh ya, ayo makanin itu tuh. Ini depan sih kebanyakan nih Bung Adi tuh ya, buat pahalanya ya. Kan sering saya bahas, begitu dicaplok pahalanya nyampe, begitu dicaplok pahalanya nyampe. Kalau lihatinnya belum nyampe Pak, belum nyampe. Sedekah itu ketika digunakan baru ya pahalanya sampai. Ayo makan ya, benarnya ya, terpulang dikasih masing. Iya biarin aja sih, mau jawab kayak gitu, minta yang di ujung. Datang seorang laki-laki dari kaum Ansor. Maka kemudian beruluk salam, mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita, Assalamualaikum ya Rasul. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumsalam. Langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata orang tersebut, laki-laki tersebut? Ayyul mu'minina afdalu. Kata orang tersebut kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul mu'minina afdalu, siapakah seorang mukmin ini yang lebih baik ya Rasulullah? Ada
baik kata Rasulullah di kampung keramat tinggalnya ngacong. Iya sama kan itu sih. Jarang main tuh, jarang main bahagia, jarang-jarang ketemu. Jadi sekarang waktunya saya ceramain. Mumpung ya. Ya, yang lain dengerin aja, bukan dia doang. Ya, kalau serius banget ngantuk gitu mah ya. Kalau serius banget ngantuk beri makan apa sih ngaji itu nak beri makan aja, jangan beri rokok, songong. Dia lagi ceramah ngerokok banget. Ya, ntar ngerokok bareng saya. Insya Allah mudah-mudahan dikeluarin kopi. Amin. Amin. Ada ya? Mana tadi? Acong, acong. Masa sampai acong? Sampai kamu ramah. Ayyul mu'minina abdul. Siapakah seorang mukmin atau mukmin itu yang lebih baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seperti itu, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling baik adalah orang mukmin yang berakhlakul karimah, punya akhlak. Walaupun ilmu kita segudang, walaupun ilmu kita banyak, kitabnya berjejer barangkali di dalam satu lemari, bahkan barangkali bukan hanya satu lemari, setiap ruangan ada kitab, tetapi ketika dia tinggalkan akhlaknya, dia tidak ikuti daripada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya hina terhadap manusia, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah nih. Makanya ada gelar ulama ulama yang jelek tetap dipanggil kiai, tetap dipanggil abuya, upron. Kalau yang sudah nonton TikTok tahu ya, musuh bebuyutan. Karena kemuliaan itu tidak menjamin seseorang berilmu ya. Tetapi juga ilmu diperlukan di dalam adab. Nah, maka dari itu kita harus mawas diri dan sadar diri kalau kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dipandang oleh Allah seseorang hamba yang mulia, yang padahal ilmu kurang, ngaji males. Ya. Iya, ngaji sih. Orang maghrib ada 3 baris, gitu ngaji masuk baris. Ya. Gitu. Kayak gitu kita mah. Apa yang bisa menjadikan kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada kata lain. Akhlak perbaiki, tingkah laku perbaiki, baik di dalam keluarga ataupun masyarakat yang ada, hatta orang-orang tua, hatta guru-guru kita, hatta tetangga kita, akhlak kita perbaiki, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini udah krisis akhlak. Coba kita lihat anak-anak remaja sekarang, ngomongnya nggak lagi bagus, sesamanya udah gua eluh gitu. Iya, pantas nggak anak kecil ngomong gua? Ya nggak pantas. Ya, yang gua sama, yang dulu nggak pantas, gitu kan ya. Kadang-kadang kita kasih contoh sama anak-anak kita, suami istri lu gua ya, lu mau kemana lu ya udah, anaknya dengar ikuti. Dari mana itu ilmu? Dari orang tua. Maka dari itu perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita agar anak-anak kita berakhlakul karimah. Tanpa itu sulit rasanya untuk membentuk anak-anak kita yang berakhlak, anak-anak yang punya moral. Ketika dalam keluarga itu akhlak dan moral tidak diterapkan, maka tunggu anak-anaknya pun sama, tidak akan berakhlak dan bermoral.
Naudzubillah nih. Maka wajar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang baik, orang mukmin yang utama adalah orang mukmin yang berakhlakul karimah. Insya Allah. Sejam. Alhamdulillah. Bukan, saya mah bukan nggak kuat lama gitu kan ya. Kalau saya lama-lama takut yang dibalik merobot. Ya, nggak kuat. Orang kayaknya gede-gede banget. Ya. Satu, kata baginda Rasul, itulah orang-orang yang terbaik di dunia. Kemudian apa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua? Ayyul mu'minina akyasu. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, siapakah atau dimanakah seorang mukmin itu yang berakal? Mana si mukmin yang punya akal ya Rasulullah? Mana si mukmin yang dikatakan cerdas ya Rasulullah? Mana si mukmin yang make akalnya ya Rasulullah? Kadang-kadang ada seorang mukmin diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kelihatannya seperti tidak berakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah nih. Banyak enggak? Tiga ya. Diberikan akal tapi tidak berakal. Dibilang kebuk marah, dibilang sapi apa lagi, dibilang yang lain ditabok gitu. Ya. Siapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang cerdas, orang yang berakal, mukmin yang ada di alam bumi ini, umatmu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, tetapi mereka betul-betul memiliki akal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhumul mautu dzikra. Yang pertama kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhumul mautu dzikra. Orang yang banyak mengingat mati, tapi jangan banyak ya, banyak mengingat mati, jangan banyak. Kalau banyak kan jadi dulu ya, mau nyuap ingat mati, jarang-jarang aja ingat matinya, tapi sering ya, tapi sering. Kalau banyak yang ingat mati nggak bakalan hidup kita ya. Mau kerja ingat mati, nggak berani naik motor ya, gitu kan. Berangkat lagi pakai mobil ingat mati, nggak saya tabrakan. Naik motor juga begitu, wah nanti saya mati tabrakan, gak ada pergi-pergi, mati juga akhirnya, nggak kerja nggak baik ya, nggak ada makan. Itu adalah seorang mukmin yang berakal, seorang mukmin yang cerdas, yang senantiasa kehidupannya banyak mengingat mati, karena dengan mengingat mati akan menyadarkan kehidupan kita yang sedang kita jalani. Insya Allah kita mau ninggalin sholat. Oh iya, nanti saya mati kalau saya nggak sholat. Padahal sholat pertama yang akan dihisab oleh Allah, akhirnya sholat. Mau enggak ngaji, ingat lagi ya Allah, saya